Terbongkar, rupanya ada yang berencana menghancurkan reputasi politik Pak Jokowi. Yang terbaru, Rismon melaporkan Jokowi di Polda Yogyakarta. Ini mah ibarat udah terlanjur basah. Ya udah sekaligus nyemplung aja sekalian. Aduh. Yang merupakan tiang moralitas bangsa, itu tidak boleh menyebarkan berita bohong, harus jujur, begitu loh. Ya, oleh karena itu kita akan laporkan, karena kita mengenal prinsip equality before the law, ya, asas persamaan di depan hukum. Oleh karena itu Pak Jokowi kami persilahkan, kami menerima laporannya di Polda Metro Jaya. Saya ya didampingi pengacara Pak Andika melaporkan Pak Jokowi terkait tadi bantahan Pak Kasmujo dan terkait juga dengan lokus deliktinya, yaitu di UGM Yogyakarta, begitu Mas Salim. Ini mah dampak dari panik banget, dimana kita ketahui teman-teman, laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya yang kini statusnya naik ke tahap penyidikan. Artinya pihak kepolisian tinggal menunggu waktu saja. Siapa-siapa nama-nama yang diumumkan jadi tersangka. Apakah ini merupakan strategi baru dari orang-orang ini untuk mengulur waktu? Kan siapa tahu yang diumumkan Polda Metro Jaya salah satu tersangkanya adalah Rismon. Makanya dia melaporkan Pak Jokowi ke Polda Yogyakarta. Berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya. Ya, betul. Masa ya kebetulan sekali teman-teman. Ada purnawirawan TNI, sekelompok orang-orang yang meminta agar Gibran itu dimakzulkan atau enggak. Gibran ini mundur secara sukarela, meninggalkan kursinya wakil presiden RI. Kemudian berbarengan dengan hebohnya isu ijazah Pak Jokowi yang dituding-tuding sama mereka sebagai ijazah palsu. Masa ya kebetulan ya kan? Ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Termasuk isu yang untuk pemakzulan. Termasuk itu. Jadi ijazah palsu, pemakzulan, Mas Bapak, saya kira ada agenda besar politik. Nah ini ya teman-teman ya, disampaikan langsung oleh Presiden ke-7 Pak Jokowi. Kalau ada agenda besar di balik ini semua, nggak ada yang kebetulan. Masa ada orang-orang yang nyerang tiba-tiba Gibran untuk diturunkan paksa atau dimakzulkan. Kemudian juga ada orang-orang yang nyerang ijazah Pak Jokowi secara membabi buta. Waduh. Wajib kita curigai. Benar ada agenda besar. Agenda tersembunyi di balik ini semua. Dugaan Pak Jokowi. Kalau memang ada orang-orang, ada pemain besar di balik ini semua yang berusaha menghancurkan reputasi politik yang selama ini dimiliki Pak Jokowi yang sangat luar biasa. Informasi nih, mereka itu tidak capable dari segi pendidikan, pengalaman. Mereka siapa ini mereka? Dua orang nih, Pak Roy sama Pak Rismon. Ya, Roy CS. Di gelar kita sudah jelaskan, tidak memiliki brevet, ya, tidak, pendidikannya juga tidak linear, gitu ya. Jadi ya sekarang gimana? Mau kita serahkan, bahkan kemarin kami menghadirkan justru ahli digital forensik, ya, komisi pakar dari yang sesuai dengan yang standarisasi Anda. Dia menjelaskan bahwa memang kami digital forensik tidak boleh men-touch bukti analog.
Itu mereka sering menjadi ahli di berbagai kasus, puluhan kasus. Itu standarnya seperti itu. Itu standarnya. Oke. Ini dua orang yang mengaku, satunya ngaku ahli, yang satunya ngaku pakar. Roy Suryo ngaku-ngaku pakar telematika, tetapi dipertanyakan, toh S1 dan S2-nya tidak linear, terus kok bisa-bisanya mendapatkan gelar sebagai pakar telematika? Lalu Rismon yang ngaku-ngaku, teman-teman, ngaku-ngaku lulusan S2, S3 di Universitas Yamaguchi, Jepang. Tapi pihak Yamaguchi mengatakan, oh, siapa itu Rismon? Mereka tidak mengenal. Dan ada beberapa orang yang meneliti dan diduga kuat kalau Rismon ini tidak pernah kuliah. Tidak pernah kuliah S2, S3 di Yamaguchi, Jepang. Artinya Roy Suryo dan Rismon adalah dua orang yang diduga bermasalah pula. Kemudian berani sekali mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Gimana nih teman-teman? Fotokopi. Teman-teman tahu semua, dalam hukum fotokopi bukan bukti. Clear ya? Jadi kalau bukan bukti, kalau itu hanya berupa fotokopi, sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan status adalah, kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding, minggu ini kami akan dipanggil. Roy Suryo semakin panik dan protes keras gegara atas laporan Pak Jokowi yang kini statusnya naik ke tahap penyidikan. Aduh. Dari kata-katanya ini tergambarkan semua, teman-teman. Kalau Roy Suryo sedang di fase panik berat, masa ya kan mengulang kembali. Baru beberapa tahun juga menghirup udara bebas, masa ya masuk lagi? Ya wajar saja, teman-teman. Kalau si Roy ini panik total setelah mengetahui polisi telah menaikkan status perkara laporan Pak Jokowi ini ke tahap penyidikan. Aduh. Apes betul nasib Roy Suryo ini. Salah ijazah palsu ini adalah salah satu bentuk basic dari ketidakadilan, betul. Yang harus kita usut setuntas-tuntasnya. Dan tanggal 16 besok harus sudah finish. Masalah ijazah palsu. Ibu-ibu ini terus yang muncul. Terus saja, teman-teman, mereka ini saja, baik itu yang demo maupun di video-video yang seperti ini, pendukung daripada Roy Suryo, Rismon, TPUA, Egy Sujana. Mereka protes terus masalah ijazah Pak Jokowi, ikut-ikutan menuding juga, dan sangat percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rismon, oleh Roy Suryo, kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, dan mereka sangat meyakini hal tersebut. Di mana sebenarnya atas apa yang dilakukan oleh Rismon, Roy Suryo itu dibantah habis-habisan Joshua Sinambela. Tata cara alias SOP meneliti mereka itu salah, keliru besar. Tidak sesuai dengan SOP. Ahli forensik digital itu keliru. Apa yang dilakukan oleh Rismon, Roy Suryo ini. Ya, para ternak Mulyono tersebut ya dipakai entah siapa untuk melaporkan kami karena kami diduga melakukan penghasutan. Padahal ya waktu di UGM 15 April ya nggak ada apa-apa. Ya, orasi dari Pak Roy Suryo maupun Bu Dipa tidak menciptakan keonaran ataupun kegaduhan apa-apa, ya semua baik-baik saja. Ya, kegaduhan itu kan itu kan karena argumentasi kami ya secara ilmiah sehingga publik menginginkan Joko Widodo sebagai presiden 2 periode atau 10 tahun itu kan menunjukkan ijazahnya. Ya sangat wajar kalau warga negara ingin presidennya menunjukkan ijazahnya. Waduh, semakin nampak kan kepanikan daripada Rismon,
Roy Suryo akibat laporan Pak Jokowi yang sudah naik ke status penyidikan. Meskipun banyak protesmu, meskipun orang-orang ini tak terima dengan kenaikan status ini, status perkara ini, ya mau gimana? Pihak kepolisian telah menemukan ada dugaan tindak pidana di dalam itu. Makanya menaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Bagi kalian saja, ini Rismond Roy Suryo, mendingan siap-siap diri saja dah. Pasrah. Pasrah menerima hadiah, jaket atau rompi orange dari pihak kepolisian. Kemudian silakanlah sebelum itu mengumpulkan bukti-bukti yang selama ini kalian klaim sudah mendapatkan bukti banyak berjibun. Silakan buktikan di pengadilan nantinya. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.